Baik adik-adik, kita akan melanjutkan uji normalitas menggunakan chi kuadrat. Ya, sekarang kita akan selesaikan mulai dari langkah yang ketiga sampai dengan langkah yang ke-8. Apa saja langkah-langkah itu? Lihat ini ya. Mulai dari hitung batas bawah dan batas atas kelas, kemudian menghitung z-score untuk setiap batas bawah atau batas atas, lalu kemudian menghitung luasan nilai Z ya, dalam kurva normal, kemudian menghitung selisih luasan nilai Z ya, lalu kemudian kita hitung berapa frekuensi harapan setiap kelas, baru kemudian kita hitung nilai chi kuadrat. Baik, pelan-pelan ya adik-adik, konsentrasi sebentar. Ini sengaja dipotong-potong agar konsentrasi kita tidak terlalu lama. 10 menit semoga ini cukup. Ini adalah soal yang diberikan kepada kita. Ya, ini soalnya dan kita diminta untuk membuktikan bahwa distribusi ini normal atau tidak normal. Langkah pertama, menentukan batas atas dan batas bawah ya. Lihat di sini ya, ini oke, di sini 140 bawahnya ya. Maka batas bawahnya adalah, batas kelas bawahnya adalah 140 ini dikurangi setengah satuan terkecil. Satuan terkecilnya kan 1. Berarti dikurangi 0,5. Saya ulangi ya, dari sini dikurangi jadi seperti itu. Ya. Itu semua. 145 jadi 144,5 ya, jadi dikurangi 0,5. Sementara untuk batas atas, lihat, batas atas itu ditambah dengan 0,5. Terlihat ya. Oke, jadi 144 jadi 144,5, 174 jadi 174,5. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya adalah menghitung z-score dari setiap batas bawah ya. Nih, masih ingat rumusnya menghitung z-score? Masih ingat ya? Nilai batas bawah ini nanti ya, ini kemudian kita kurangi dengan rata-rata. Saya ulangi ya, ini kita kurangi dengan rata-rata ya. Lalu dibagi standar deviasi ya. Ini dikurangi dengan rata-rata lalu dibagi dengan standar deviasi. Seperti apa jadinya Ustadz? Lihat ini. Ya, ketemu sekian. Ya, jadi ini dikurangi rata-rata, tadi sudah selesai ya di langkah yang pertama, lalu dibagi dengan standar deviasi. Rata-rata dan standar deviasi sudah ketemu tadi ya. Nah, jadinya seperti ini. Bukan cuma ini ya, semua ini sampai ke bawah ini. Jadi ini rumusnya sama ya. Dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Yang di sini juga sama. Ya, batas atas ini dikurangi rata-rata kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ini baru nilai Z. Tapi ingat kan kita langkah keempat ya. Ini nilai Z-score-nya. Lah sekarang kita akan menghitung luasan nilai Z dalam kurva normal. Pasti ingat kurvanya? Ya, nilai Z-nya sudah tahu. Kita gunakan kurva, jadinya seperti ini. Jadi ini dapat dari mana? Ya tinggal dicek ya, di 2,2723.
di bawah kurva ketemu berapa? 0,011. Sama ini juga begitu ya. Lah, bisa nggak pakai cara lain? Bisa ya. Artinya kalian tidak harus buka peta, tapi nanti pakai formula di Excel. Ini sementara Ustadz sampaikan menggunakan tabel daftar distribusi ya. Tabel Z namanya. Jadi ini lalu kemudian cari di bawahnya itu adalah luasannya. Sama batas atas juga begitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita tugasnya apa ini? Setelah ketemu Z-score, luasan nilai Z. Ini kan sudah luasannya ini ya. Luasan nilai Z sudah ketemu, maka lanjutnya adalah kita akan ngitung frekuensi. Dikurangkan dulu ya. Selisih luas atau proporsi dari kelas atas dikurangi kelas bawah. Oke, ini sudah dikurangkan saja. Ini kurangi itu ya. Jadi kurangkan. Nah, kelas atas dikurangi kelas bawah. Semua akan ketemu seperti ini. Berikutnya diapakan? Ya. Berikutnya kemudian baru kita hitung frekuensi harapannya. Bagaimana caranya? 7 kali 0,378 ya. Saya ulangi ya, frekuensi expected-nya frekuensi expected-nya itu adalah jumlah frekuensi ini 200 ini kali 0,0378. Ini kalikan ya. Kalikan semua akan ketemu seperti ini. Jadi dapat dari mana? Proporsi ini atau hasil pengurangan tadi dikalikan dengan jumlah frekuensi ya. Itu akan jadi frekuensi harapan atau frekuensi expected-nya. Kemudian diapakan? Frekuensi hasil pengamatan 7 ini kurangi dengan 3,7 lalu kemudian dikuadratkan. Saya ulangi, 7 ini 7 kurangi dengan 3,7 ya. Kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan 3,7. Ini nih, lihat yang itu ya. Nih, formulanya ada di sini nih. FI maksudnya frekuensi hasil pengamatan ya. Dikurangi frekuensi expected atau frekuensi harapan, lalu kemudian kuadratkan, lalu bagi dengan frekuensi harapan tadi. Setelah itu kita jumlahkan ini. Jadi setelah selesai kita jumlahkan jadi ketemu 4,6. Inilah yang disebut dengan chi kuadrat. Ketemu sudah chi kuadrat, tapi chi kuadrat hitung ya. Jadi ini adalah chi kuadrat hitung. Tinggal nanti kita cari chi kuadrat tabel. Oke, kayaknya selangkah lagi kita selesai. Terima kasih. Ketemu lagi.